Kamu Gusti, aku sudah stop dari perilaku lama, aku mengabdikan diri kepadamu, kan begitu toh. Saya sudah stop dari perilakuku yang lama, saya ingin mengabdikan khusus kepadamu, karena saya sudah rindu kepadamu Gusti. Ya, sebenarnya kalau diungkapkan kan seperti itu, kalau diungkapkan sebagai kata-kata. Di sini pun juga begitu di Wahyu Pancagaib. Namun kalau Wahyu Pancagaib ini kan bukan agama, ini kan hidup. Jadi dia menggunakan, memanggil, menyatukan sedulur papat kalimat pancar itu sendiri yang mengabdikan diri kepada Zat Maha Suci. Kalau di sini loh, kalau di Putra Romo kan begitu. Ini ya, tadi kan orang Jawa itu kan nrimo ing padung. Nah, padahal kita punya keinginan. Apa hanya berarti kalau kita sebagai orang Jawa itu tidak punya keinginan dan hanya mau nrimo tok, tidak ada usaha untuk lebih gitu. Semua manusia itu dititipi keinginan, Bu. Namun keinginan yang bagaimana, kan begitu. Makanya kundalininya ada di kesadaran. Kalau kita sadar apa yang kita ingini, berarti di situ kita akan lebih sadar. Wadahku sakmene, iki pemberiannya, iki titipannya. Jadi gak sampai memikirkan yang dimiliki orang lain. Satu contoh pekerjaan gitu ya. Satu garasi. Ada dua, katakan ada dua mobil disupiri orang dua. Kalau kita sadar diri, rezekiku, nggak perlu kita mencari muka kepada si majikan, karena takarannya rezeki masing-masing. Nah, keinginan yang bagaimana? Di situ kan ada dua arah. Dan di sini keinginannya tulus dan di sini keinginannya ingin menguasai, kan? Ya soalnya kan orang Jawa itu nrimo tok, gak ada usaha. Sebagai sifat itu menerima, ya kan? Sebagai usaha itu tugas. Jadi raga ini tugasnya, kalau raga ini diam di rumah, siapa yang mau ngasih? Ya kan, arti daripada menerima, kita tetap ketika ada pekerjaan ya dikerjakan. Hasilnya ini loh, seberapapun harus kita terima, harus kita syukuri. Bukan berarti menerima itu menang apa dari Gusti. Ono mas ada apa bim salah bim langsung jadi duit, jadi seko, jadi beras, gak ono tuh, Bu. Ya, pasrah pun begitu. Pasrah ini bukan pasrah diam di rumah, enggak. Artinya pasrah itu menyerahkan semuanya itu atas kehendaknya. Stop dari perilaku. Satu contoh begini, misalkan penjudi, wes yang tobat, artinya stop. Itu kalau diilustrasikan melalui penjudi ya. Wes ya dan stop, dan tobat, artinya kan stop, ya kan. Nah, namun kalau tobat ini keseluruhan, stop dari perilaku yang semuanya. Di agama maupun di ajaran apapun yang dibilang tobat itu sebenarnya stop dari kelakuan lama. Artinya tutup buku, membuka buku yang baru, kan begitu ya. Nah, mengenai tentang tobatnya di agama, mungkin bahan yang terbaik kalau sudah dikenalkan dengan katakan sholat atau ke gereja atau ke kelenteng, ke kuil, mungkin akan kesadarnya akan terarah di situ. Sebenarnya itu bahan pengalihan. Itu bahan pengalihan. Kalau di sini terus kan nggak berbuat seperti yang dulu gitu. Namun kalau kata-kata tobat sendiri adalah stop dari perilaku lama. Makanya tetap sendiri atau ada perilaku khusus untuk orang Jawa cara bertobatnya, atau kegiatan-kegiatan khusus untuk maksudnya ritual untuk pertobatan. Nah, kalau kita ya, kalau ritualnya, kalau kita sudah menggali kepada ritualnya kan sama dengan tobatnya yang ada di agama. Kalau di agama tobatnya kan diarahkan ke ritualnya. Wirid Ritual itu sembahyang, itu ritual.
Jadi sholat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa itu ritual atau patrap, ya, atau berdoa khusus untuk pengabdian. Nah, kalau rentetannya bertobat itu stop dari perilaku. Nah, setelah stop dari perilaku maka kita mengabdikan diri, ya. Sholat itu mengabdikan diri, patrap samadhi juga mengabdikan diri, ke kelenteng mengabdikan diri, ke gereja mengabdikan diri, sama. Atau dengan sembahyang-sembahyang lainnya seperti yang pakai. Apakah hanya sekedar ucapan saja sudah itu tobat? Ya, setiap ajaran itu ada tata cara sendiri, seperti katakan tata cara memanggil sang Tuhannya itu ada tatanya sendiri, seperti di Kristen, kalau di agama saya gambarkan di situ ya, di Kristen, Buddha, Hindu, Islam itu kan ada bahasanya sendiri, cara memanggil Tuhannya untuk menyampaikan bahwa aku ini orang meninggal katanya itu akan menuju ke surga dan neraka, ada di dua jalur. Betul. Ketika innalillahi wa innalillahi rojiun telah pulang ke rahmat Allah, artinya kembali kepada sang pencipta. Lalu kenapa masih ada kata-kata surga dan neraka? Ini loh, ya kan? Yang menjadi tanda besar gitu. Ya, coba yang bodoh yang menyampaikan firman itu atau yang mendengar? Ada lagi kalau di makam di kubur itu nanti ditanyakan siapa nabimu, agamamu. Siapa bisa menjawab? Kalau itu sebagai pitutur, itu bukan untuk yang mati. Yang mati kan nggak bisa mendengar. Makanya. Itu sebagai pitutur kita yang masih hidup, yang hadir ketika pemakaman. Nanti di situ kan ada yang gerdebang, yang dituturi itu sebenarnya yang masih hidup agar tidak. Enggak, yang mati ditanya nanti kamu. Ya mati ya wes nggak bisa dengar loh Bu, mati yo. Kalau bisa mendengar ya masih hidup. Jadi itu yang dituturi kepada Pak Mudinnya itu yang hidup. Yang menyaksikan pemakaman itu. Ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, oh jawab po. Ini sebenarnya kan jawab po ini beriki lo ngerti. Aslinya kan seperti itu. Berarti intinya pertanyaan di alam kubur itu tidak ada gitu Pak. Siapa yang pernah mengalami di situ, Mas? Iya kan? Semuanya cerita bohong semua sebetulnya Pak. Bohong semua tuh. Itu cuma bahan untuk pencerahan atau bahan motivasi atau bahannya para pendahulu kita agar ada pengabdian, agar mengakui bahwa ada yang sang pencipta itu loh aslinya. Makanya sampai ditakut-takuti api neraka panasnya, ya kan, sebagai ya itu hoax. Kalau saya itu menyikapi itu hoax, saya berani dipublikasikan itu. Dari taruhan. Iya, siapa yang pernah rekreasi ke akhirat, ke surga dan ke neraka? Belum ada kan yang pernah rekreasi ke sana atau musafir yang ke sana, ya kan belum ada kan. Ini saya juga mau tanya gini, kalau orang Jawa sendiri itu bagaimana? Kan kalau di agama lain itu tobatnya dengan membaca dengan beribu-ribu atau setiap ingat harus mengucapkan. Tapi untuk orang Jawa bagaimana cara bertobatnya? Yang disebut tobat itu kan stop, Bu. Yang disebut tobat itu